Pemrograman desktop pertemuan ke-7. Ini di pertemuan ini kita bicara tentang Qt Designer. Qt Designer. Nah, ini mengikuti yang instalasi di minggu pertama, di pertemuan pertama. Harusnya kalau mengikuti pertemuan pertama itu sudah ada Qt Designer-nya dengan nama designer.exe. Lokasinya di sini. Ini adalah nama yang folder keduanya adalah nama dari apa namanya? Dari username yang kita sendiri di komputer masing-masing. Ini saya tunjukkan. Ini di C, terus setelah itu nama usernya, users dulu. Users dulu, terus nama usernya tempat saya adalah ini, Java 132. Setelah itu add data, terus setelah itu lokal, setelah itu program Python 39. Program Python tempat saya di sini Python 38. Python 38 saya tuh lib side packages lib, terus side packages, terus Qt6 application, Qt6 application. Setelah itu Qt bin designer, Qt bin designer exe. Nah, ini kalau saya double klik, tampilannya akan seperti ini. Ini tampilan layar untuk mendesain user interface yang nantinya menggunakan Qt. Nah, ada baiknya ini designer exe ini bikin ke start menu ini di sini. Ini tempat saya. Oke, ini anggaplah ini saya delete ini ya. Unpin, oke, sudah hilang kan. Ini yang di sini saya klik kanan, terus pin to start. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Tempat saya muncul desainer garis miring dalam tanda kurung 2 karena ini yang kedua kalinya. Kalau di tempat mahasiswa harusnya saya hanya muncul desainer. Kenapa Pak? Perlu dipin supaya lebih mudah daripada nanti masuk satu-satu agak panjang begini kan. Mendingan dipin sekali selesai, nanti tinggal dipanggil sudah. Oke. Di sini dulu ada pertanyaan kah? Sampai sini dulu ada pertanyaan kah? Mengakses desainer. Tempat saya tidak ada, Pak. Nah, berarti belum menginstal atau instalasinya ada yang error. Kalau yang seperti itu, ya ini panggil lagi pip3 install pyqt6 terus. Ada pertanyaan dulu? Ini penting mengakses desainer karena kalau mahasiswa tidak bisa mengakses desainer, tidak bisa mengikuti perkuliahan hari ini. Pastikan bisa mengakses aplikasi desainer. Saya tunggu dulu, ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Saya tunggu dulu. Saya tunggu dulu, ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada, saya teruskan. Nah, ini tampilannya desainer tadi. Sama persis dengan yang ini. Ya, kurang lebihnya lah. Kurang lebihnya akan sama. Nah, terus Qt Designer di sini ada pilihan pertama, ini kan, New Form pertama kali. Ada muncul dialog New Form. Kita mau bikin apa? Mau bikin widget, bikin main window, bikin dialog with buttons, dialog with buttons right, ini ada contohnya. Atau dialog with buttons bottom, oke, cancel. Nah, yang di sini yang dicontohkan di sini adalah pilih yang main window.
Apa Pak yang dipilih yang main window? Karena main window inilah nanti yang fungsionalitasnya lebih banyak daripada sekedar dialog. Contohnya Pak, kalau yang main window nanti dia bisa punya ini menu sama toolbar. Kalau yang dialog itu tidak bisa punya menu sama toolbar yang saya terangkan minggu kemarin. Nah terus kelebihannya dialog apa Pak? Kelebihannya dialog adalah dia nanti kalau di run dia lebih ringan karena fungsionalitasnya lebih terbatas sehingga lebih ringan secara secara apa namanya um, uh, memori penyimpanan ataupun running time-nya lebih ringan. Memang fungsionalitasnya lebih terbatas. Nah, untuk kali ini bisa dipilih main window dulu, terus klik tombol create. Dia akan muncul kotak polosan gini, muncul di tengah dengan nama main window untitled. Nah, ini jelaskan di sini. Kalau sudah dipilih, akan dibuatkan jendela tempat kita meletakkan widget. Nih di sini. Jendela bisa di resize. Maksudnya di resize apa? Nih, saya klik di ujungnya sini, saya perkecil bisa, perbesar bisa. Ini maksudnya resize. Nah, perhatikan ketika meresize di bagian geometri di sini, ini akan mengikuti perubahannya. Perubahannya akan tertera di situ, di bagian geometri. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Kalau ada, berikutnya sini petunjuknya disuruh bikin komponen-komponen yang ada di sini. Saya tunjukkan dulu ya, mahasiswa perhatikan dulu, jangan mengakses komputernya dulu. Di situ ada label. Label itu di bagian bawah di sini. Paling bawah, yang display widget, label nomor 1. Labelnya saya letakkan di sini, teks label 1. Saya klik, saya drag and drop lagi di sini. Ini saya sesuaikan. Setelah itu, berikutnya sesuai dengan contoh yang di sini, setelah label ada push button sama line edit. Push button itu ada di sini di button. Push button saya letakkan di atasnya teks label yang pertama. Setelah itu atasnya ada line edit. Line edit itu sebentar, ada di mana line edit? Ada di sini. Input widget line edit. Saya letakkan di sini. Terus saya resize. Ya, kira-kira seginilah. Oke, coba dulu tempatnya masing-masing. Ini teks label yang pertama, ini teks label yang kedua. Perhatikan nanti urutannya semua UI, semua widget yang kita gunakan di sini akan muncul di sini. Di Object Inspector. Saya tunggu dulu, dicoba dibikin dulu di tempatnya masing-masing. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya.
Oke, ada pertanyaan? Saya lanjutkan. Tiap komponen bisa diatur atributnya. Di sini yang dia minta diganti adalah teks labelnya yang di sini diganti dengan tulisan masukkan nama. Saya klik di sini, saya bisa langsung double klik atau sebentar, bagian mana itu? Di bagian teks label di sini, ini bagian jendela properti, saya bisa del, saya tulis di sini, masukkan nama. Nah, di sini langsung update. Loh, kok enggak lengkap, Pak? Ya, karena kurang besar. Kita bisa drag ke kiri. Nih. Masukkan nama. Ini saya atur di sini. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan? Kalau enggak, saya lanjutkan. Terus diminta simpan dengan nama test1.ui. Saya tunjukkan dulu ya. Saya nyimpannya. Ini klik tombol save saja. Letakkan di folder tempat kita menyimpan file-file Python yang lain. Kalau di tempat saya letakkan di sini ngajar, Gasol, Pemdes, terus diminta dikasih nama test1.ui. Saya save. Oke, ini ganti tulisannya sekarang test1.ui di sini. Oke, di save dulu tempatnya masing-masing. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Kalau tidak ada, saya teruskan. Terus, bikin program yang nantinya akan ngeload ini test1.ui. Ini saya copy programnya ini. Terus saya panggil idle. Saya bikin new file. Saya paste di sini. Terus test1.ui, oke. Terus saya simpan. Letakkan di folder yang sama di tempat UI tadi. Di tempat folder yang barusan kita bikin filenya dari Designer Exe. Saya kasih namanya week07a. Week07a, save. Kalau sudah, bisa di run. Nih, muncul. Perhatikan di file Python yang barusan kita running itu dia tidak mendeklarasikan adanya label, adanya line edit, adanya pushpad, tidak ada. Dia hanya memanggil widget-widget tadi dengan menggunakan ini UEC load UI. Terus dia akan membantu di-loadkan di sini. Oke, dicoba dulu. Ada pertanyaan, silakan bertanya. Saya siapkan presensi dulu.
Oke, barusan saya posting presensi untuk pertemuan 7. Silakan absen. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah sampai sini? Ada, saya lanjutkan. Nah, ini alternatifnya, kita mendeklarasikan satu kelas tersendiri. Jadi kalau yang sebelumnya langsung dipanggil window-nya ini adalah UIC load UI bla bla bla, langsung ke window, terus window-nya langsung di show. Nah, alternatifnya adalah kita bikin satu kelas sendiri, terus baru load UI dalam kelas tersebut. Kenapa kok ada alternatif ini? Yang cara yang kedua ini nanti memungkinkan kita menerapkan mekanisme signal dan slot. Jadi kalau ada button ditekan, nanti dia melakukan apa, itu bisa didefinisikan di dalam kelasnya di sini. Ya, ada kerumitannya sedikit, yaitu adalah kita harus mendeklarasikan kelas main window di sini yang merupakan subclass dari Qt widget Q main window. Itu saja. Tapi hasilnya akan sama aja. Ini saya tunjukkan, saya copy, saya bikin new file yang tadi saya tutup dulu. Nih, saya paste di sini, terus saya sesuaikan apa namanya, tabulasinya. Saya save di lokasi yang sama. Saya kasih nama week 7B. Saya save. Terus saya run. Nih, hasilnya akan sama. Hasilnya akan sama. Bedanya sekarang kita pakai kelas. Oke, lanjut. Nah, mekanisme signal dan slot di Qt Designer itu disediakan, yaitu ada di bagian bawah. Di sini, edit resources dulu. Sebentar. Oh, ini nih. Sorry, ini resource browser, ini action editor, ini signal slot editor. Pindah dulu ke signal slot, terus ditambahkan. Terus ikuti dengan contoh yang digambar itu. Sini sendernya adalah push button, signalnya adalah klik, receivernya adalah dialognya ini adalah main window. Terus slotnya bisa dipilih. Di sini push button. Kalau kurang lebar tidak jelas bisa di signalnya adalah klik, receivernya adalah main window, slotnya adalah
close. Oke. Ini bisa kita atur di sini. Kalau yang built-in sifatnya yang slotnya yang bawaan. Bisa kita tes dari sini. Dari form, preview, terserah previewnya dengan model apa, Windows Vista, Windows atau Fusion. Pakai Windows misalkan. Ini sini kan. Saya klik button, dia close. Karena ada ininya, ada slot close-nya. Bisa nyoba-nyoba sendiri ya. Preview in misalkan Fusion. Nih. Close. Sebelumnya kalau tidak ada ini saya hapus. Saya preview lagi. Saya preview dengan Windows Vista Style ini. Push button tidak ada apa-apa. Karena di bagian sininya tidak ada. Nyala slotnya tidak ada. Jadi push button ini diklik, nggak ada efeknya sama sekali. Tapi begitu kita kasih di sini, nanti push button diklik, dia akan nge-close. Kita coba dulu tempatnya masing-masing. Coba dulu tempatnya masing-masing. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Nah, terus kita juga bisa mengatur mekanisme signal dan slot di codingnya kita. Ini contohnya yang di sini ditambahkan sendiri di dalam kelas main window, self push button, connect dengan button method button click. Ini didefinisikan button click, di save label to dan lain sebagainya. Ini saya copy. Terus punya saya tadi di sini saya modifikasi. Ini saya tab, saya save, saya run. Nih, saya kasih nama push button. Oh, kebalik. Label 2-nya kebalik. Ini jadinya ASDF-nya munculnya di sini, harusnya di bawah. Berarti bukan label 2 yang diganti, tapi label 1 punya saya. Saya run lagi. Ini ASDF, saya push. Oh, error. Sebentar. Namanya apa tadi? Label saya namanya adalah label saja. Tidak ada label underscore 2. Namanya label saja. Oke. Berarti label
label, saya save, saya run, ini push button muncul di sini. Karena kita UI-nya kita buat di designer, tapi mekanisme slot sinyal dan slotnya kita deklarasikan, kita definisikan secara program di sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Enggak, saya teruskan. Ini berikutnya, penjelasan yang berikutnya adalah kalau sebelumnya kita ngeload file test.ui. Nah, kalau kita ngeload test UI di sini waktu karena si Python-nya harus menerjemahkan si UI-nya di sini tidak natif modelnya. Karena UI-nya di sini sebenarnya isinya itu adalah file XML. Kita bisa cek sendiri di foldernya tadi, tempat penyimpanan file UI-nya tadi. Di sini mdes file UI-nya di sini bisa kita buka, open with notepad misalkan. Nih, modelnya itu dia sebenarnya file XML begini. Yang ada deklarasi tag opening, tab closing-nya, tab closing punyanya yang atasnya dan seterusnya. Jadi setiap widget nanti akan punya deklarasi definisi itemnya dia sendiri-sendiri karena formatnya file XML. Nah, untuk mempercepat itu ada mekanisme untuk mengconvert dari file UI ke native file Python. Nah, ini konversinya itu dengan menggunakan program namanya PyUIC 6. Py itu Python User Interface Conversion. C-nya itu conversion atau compiler. Saya kurang ingat. C-nya conversion atau converter atau compiler yang nomor 6. Nah, lokasinya ada di sini. User show up data lokal program Python dan seterusnya. Saya tunjukkan lokasinya di C users, terus nama username-nya, tempat saya adalah YFA13, terus app data, terus lokal, terus programs, terus Python, tempat saya Python 38, script. Nah, di sini ada PyUIC 6.exe. Nah, yang biasa saya lakukan adalah file ini saya copy, saya taruh di folder yang sama tempat saya meletakkan program-program Python saya, termasuk file UI saya. Saya copy di sini. Oke, coba dulu, dilakukan dulu di tempatnya masing-masing. Ngopi PyUIC 6-nya ke folder tempatnya file Python yang lain.
Oke, nah, berikutnya untuk menjalankan ini kita buka command prompt. Terus pindah ke alamat tadi tempatnya kita. Oh, salah. Berarti E2, setelah itu CD di sini. Masuk di sini. Terus perintahnya gini. UIC6 1.UI minus O output. Jadi mengkonversi T1.UI, outputnya namanya adalah T1.py. Saya copy di sini, terus saya paste di sini. Run. Kalau tidak ada masalah, dia langsung kembali ke promnya. Dan di foldernya di sini akan muncul sekarang test1.py. Ini bisa kita lihat. Di Notepad. Dari ini tampilannya file Python kan. Jadi dari yang begini, dari XML sama dia dikonversi jadi bentuk yang seperti ini. Bentuk satu kelas dengan isinya set label, set geometri, sama seperti yang pelajaran kita minggu-minggu sebelumnya, 6 minggu terakhir. Kalau kita bikin push button itu modelnya kan begini. Qt widget, push button, dan lain sebagainya. Terus di set geometrinya. Ini hasil konversi dari si XML-nya yang ini. Oke. Nah, ada pertanyaan dulu. Coba dulu di tempatnya dulu. Mengkonversi, kalau ada pertanyaan, kalau ada masalah silahkan ditanyakan. Ada pertanyaan, silahkan ditanyakan.
Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, lanjut. Berikutnya dari file Python yang tadi yang sudah hasil dikonversi itu untuk dipanggilnya pakai model yang begini. Saya copy di sini, terus ini saya tutup. File new file, saya paste, terus oke, saya save. Oke, kalau saya run, nah ini masukkan nama, push button. Nah ininya karena terlalu kecil. Jadi ini mekanismenya agak berbeda. Dia tidak lagi apa namanya? Dia tidak lagi memanggil mana tadi? Dia tidak lagi memanggil load UI, tapi dia dari from satu import UI main window. Jadi di sini kelas main window-nya ada dua, Q main window sama UI main window, langsung di situ. Ya, dicoba dulu, nanti saya jelaskan lebih lanjut.
Oke, di sini jelaskan dari kelas main window dia mewarisi dari Q main window dan UI main window. Kalau yang normal dia hanya mewarisi dari Q main window. Terus dia memanggil self setup UI, self setup UI ini dari mana? Dari file Python-nya tadi. Nih, setup UI dari UI main window di sini. Dia men-setup dirinya sendiri. Terus setelah itu self-nya di show. Nah, di sini saya menunjukkan bahwa kita bisa memodifikasi properti dari text label yang di bawahnya. Jadi diambil label fontnya dimasukkan ke variabel f. Setelah itu f set point size-nya jadi 25. Nah, setelah itu self label set alignment-nya dikasih center sama vertikalnya juga center. Dibalik setelah itu dikembalikan lagi self label set font. Terus ketika pas push button di press dia di-connect dengan update label. Nah, ini metode update label. Terus di dalam update label dia merandom sebuah bilangan integer antara 1 sampai 6 dimasukkan ke n. Setelah itu labelnya di set text dari n-nya ini. Ini hasil randomnya adalah angka 1 di sini. Ini angka 6, angka 1, angka 5, angka 3, angka 4, 3, 4, 2, 1, 1, 3, 5, 6, dan seterusnya. Ini mekanismenya. Nah, sampai sini selesai materi sebelum UTS. Adakah pertanyaan terkait materi? Terkait materi yang saya sampaikan hari ini, adakah pertanyaan? Nah, terus selain materi di slide, saya juga memberikan posting materi pertemuan ke-7 ada modul praktikum 1. Jadi ceritanya dulu di kurikulum yang sebelumnya pemrograman desktop itu ada praktikumnya. Dan ini praktikum yang sebelumnya yang saya modifikasi. Kalau yang praktikum sebelumnya itu karena kurikulumnya yang pakai lama, pakai PyQt, pakai Qt 5. Di sini saya update dengan PyQt yang 6. Nah, bedanya dengan yang saya ajarkan barusan adalah yang di modul praktikum ini adalah dia menggunakan yang dialog, bukan yang menggunakan yang main window. Yang mana tuh Pak? Yang ini. Ini kalau saya close. Oke, dia minta save. Oke, save dulu. Dia bikinnya dialog ini. Salah satu dari ini, dialog. Nih, tulisannya sekarang dialog. Bedanya apa, Pak? Bedanya tadi yang saya sebutkan, kalau dialog tidak bisa punya menu dan toolbar. Cara loadingnya sama, Pak. Beberapa hal sama, beberapa hal akan berbeda cara loadingnya kalau yang dialog. Ini kalau dengan kode murni, dia ini sudah saya modifikasi belum ya? Saya agak lupa. Bentar, saya cek lagi. Di sini ini hasil anunya ya. Awal tadi berarti belum berubah. Ini yang sudah saya ubah. Jadi dia kalau dialog dia di sini adalah key dialog terus UI dialog. Kalau yang tadinya saya contohkan sepanjang perkuliahan kan Q main window. Di sini Q dialog pakainya. Yang di atas ini berarti belum saya ubah di sini. Yang ini belum saya ubah. Oke, ini jangan diikuti, ikuti yang bagian bawah. Ikuti yang bagian bawah. Ini custom slot, dan ini sudah saya ubah. Custom slot.
Terus untuk latihan juga bisa dilakukan ini tugasnya. Kalau mau latihan. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke, sekarang ngobrol tentang UTS. Nah, sebenarnya kalau secara hitungan saya itu minggu ini itu minggu ke-7. Terus minggu depan itu UTS baruan. Biasanya UTS 2 minggu. Nah, tapi ternyata kelihatannya karena ada keputusan yang informatika mundur seminggu itu, sehingga hasilnya minggu itu sebenarnya kalau menurut aturannya fakultas kita sudah UTS. Kalau menurut aturannya fakultas. Jadi minggu depan itu adalah kesempatan UTS kita yang terakhir. Nah, sehingga minggu depan itu adalah jadwal atau waktunya untuk deadline untuk mengumpulkan UTS. Oh ya, by the way, yang saya tanyakan UTS hanya submit file Python atau demo? Jawabannya adalah sebagian besarnya 90 orang menjawab submit file saja. 5 orang jawabnya mintanya demo. Oke, saya ngikuti, berarti nanti hanya submit file saja. Apa namanya? Eh tidak perlu demo minggu depan. Submit filenya kapan? Submit filenya sekarang tanggal 11. Submit filenya ya kira-kira tanggal 12. Kalau di WIB 12 berarti submit filenya Jumat tanggal 18. Atau submit filenya saya buat di hari Sabtu, sama minggu depan tetap ada pertemuan untuk absen UTS. Oke. Jadi minggu depan pertemuan, tidak ada materi, kita hanya ngobrol sama absen. Ngobrol untuk submit sama absen. Oke. Ada pertanyaan? Saya bikin apa namanya? Assignment-nya sekarang saja. UTS. Ini nanti saya lengkapi. Kalkulator menggunakan PyQt 6. Oke. Poinnya 100, due date-nya saya kasih di sini saja. Oktober dulu. Oke. Terus topiknya nggak usah. Oke, cek plagiarism. Terus saya kasih assign. Oke, jadi nanti mahasiswa bisa submit di UTS di sini. Terus ngerjakannya boleh pakai desainer, Pak, yang barusan diajarkan hari ini. Boleh. Jadi kalau mau pakai desainer boleh, asal sesuai dengan kisi-kisi yang saya berikan di minggu kemarin. Terus katanya submitnya cuma satu file, Pak. Iya, satu file. Jadi nanti setelah ini saya tutup, bikin UI di sini, terus di konversi ke Python. Nanti di dalam Python-nya di sini, saya buka. Python-nya di sini bisa di copy di sini.
langsung di paste, jadikan satu dalam file yang sama di sini. Jadi saya contohkan ya. Saya contohkan. Nggak usah, jangan. Nah, dia harus impor. Nggak bisa. Oke, kalau mau bikin menggunakan designer, maka kan yang disubmit harus 2 file. Python yang memang programnya utamanya sama Python untuk UI-nya di sini. Maka kalau yang modelnya begitu, maka buat zip-nya. Zip apa? Di kompresi, di zip, jadikan satu. Terus file zip itulah yang di submit. Oke. Tapi kalau mau bikin UTS-nya tidak menggunakan designer juga boleh. Tidak ada masalah, yang di submit cukup satu file Python-nya saja, .py-nya saja. Tidak usah di zip. Sampai sini, ada pertanyaan kah terkait UTS? Ada pertanyaan kah terkait UTS? Ini saya lihat postingan yang belum mendapat kelompok. Kalau sampai dengan kapan? Besok kan ya besok atau sehari Senin lah. Masih 2 orang ini belum mendapat kelompok. Saya lihat ada 2 orang yang belum mendapat kelompok. Maka saya sarankan 2 orang ini bergabung saja jadi satu kelompok sendiri. Loh Pak, kelasnya berbeda Pak, tidak masalah karena memang sudah kepepet. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Silakan. Pak, itu kan di minimum widgetnya kan itu ada tabnya ada 2 ya Pak ya? Betul. Yang satu berisi grid, yang satu itu layout horizontal dan vertikal. Betul. Nah itu saya agak bingung Pak. Yang grid kan saya isi kalkulatornya gitu. Nah terus yang horizontal sama vertikal bingung mau saya isi apa? Apa boleh saya isi kalkulator juga tapi cuma beda pakai yang satu pakai grid, yang satu pakai horizontal dan vertikal boleh Pak? Loh, memang jadi ada 2 tab gitu kan? Ada 2 tab. Tab pertama sama tab kedua. Isinya intinya sama, tombol-tombol kalkulatornya. Angka 1 2 3, di sini pun juga ada angka 1 2 3. Bedanya layoutnya nanti. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Semua kapabilitas di tab pertama, jadi kali bagi tambah kurang, ngeklik angka, ngeklik tombol clear, itu harus juga tersedia di tab kedua. Oke, ada lagi pertanyaan? Berarti hanya beda tampilannya saja, Pak? Betul, beda tampilan. Yang satu karena menggunakan tab grid, yang satunya menggunakan kombinasi horizontal dan vertikal. Ada lagi pertanyaan? Lagi? Sudah absen? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Oh ya, ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di sini ya, di sini kan harusnya ada komentarnya harusnya. Kalau tidak ada ya nanti bisa kasih komentar di bagian UTS. Bagian UTS nanti ada komentar mana UTS. Ya, petunjuk UTS di sini bisa kasih komentar. Nanti saya akan cek di sana. Oke, demikian saja saya akhiri pertemuan kita hari ini. Mahasiswa silakan log off.